Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk memaparkan demonstrasi kontekstual dari mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya di topik 6. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, 1 pejantan dan 3 betina, yaitu saya sendiri Asrul Salim, teman saya Nurheni Arifin, Sahrani Nurul Aprilia, dan Rinda Bandaso. Adapun panduan observasi dapat dilihat pada slide selanjutnya. Dari kedelapan aspek yang diamati, didapatkan hasil sebagai berikut. Perkembangan fisik. Berdasarkan hasil observasi secara sekilas, peserta didik atas nama Alifia dan peserta didik atas nama Kifli mempunyai perkembangan fisik yang normal. Namun berdasarkan analisa isian angket yang mereka isi, tampak ada perbedaan di mana peserta didik atas nama Alifia memiliki hambatan fisik dari segi penglihatan. Kifli memperoleh poin full pada tiap butir pertanyaan angket, sementara Alifia memperoleh poin 1 pada tiap butir pertanyaan di angket yang menunjukkan bahwa ia secara fisik kurang dapat melihat dan mendengar dengan jelas apa yang ditayangkan dan disampaikan oleh guru di depan kelas. Selain itu, ia juga sering mengalami sakit sehingga kadangkala terlambat atau tidak mengumpulkan tugasnya sama sekali. Perkembangan kognitif. Berdasarkan isian angket, peserta didik atas nama Kifli diketahui bahwa ia mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Namun ia termasuk anak yang tidak cepat lupa, tidak mudah terdistraksi, dan mampu mengingat materi pelajaran dengan baik, apalagi ketika materi itu dibacakan secara berkali-kali. Namun tetap kesulitan dalam belajar mandiri tanpa dijelaskan oleh guru. Dengan begitu, secara kognitif, Kifli termasuk anak rata-rata pada usianya dan tergolong cukup rajin karena tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya ia kumpulkan walaupun kadangkala di luar tenggat waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut mungkin saja terjadi karena ia mesti membantu orang tuanya. Sementara peserta didik atas nama Alifia, berdasarkan isian angket, memiliki level kognitif di bawah Kifli. Selain memiliki tingkat analisis yang agak rendah karena termasuk anak yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran, ia juga mudah lupa dan kesulitan mengingat materi pelajaran meskipun sudah membaca secara berkali-kali materi tersebut. Tugas-tugas yang diberikan oleh guru juga seringkali tidak ia kumpulkan. Selanjutnya yang akan dibahas adalah aspek perkembangan sosial dari Kifli dan Alifia. Kifli termasuk anak yang mudah bergaul, sehingga lebih mudah berkolaborasi dengan teman-temannya. Hal ini memudahkannya ketika ada tugas yang mesti dikerjakan secara berkelompok. Sementara Alifia adalah anak yang kurang dapat bergaul dengan orang lain, sehingga ia mengalami kesulitan untuk berkolaborasi ketika ada tugas yang mesti dikerjakan secara berkelompok. Alifia cenderung pasif dan tidak terlibat ketika guru memberikan penugasan secara berkelompok. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana perkembangan emosional dari Kifli dan Alifia. Kifli dan Alifia memperlihatkan perkembangan emosional yang cukup stabil dan dewasa. Ketika marah, misalnya, keduanya mampu untuk menahan tidak berkata-kata kasar dan mampu membicarakan masalah secara baik-baik saat berselisih dengan temannya. Namun Kifli lebih cenderung pelin-pelan dan mudah terpengaruh atau konformis dengan lingkungannya karena mudah berubah keputusan yang telah ia buat, sementara Alifia tidak demikian.
Perkembangan moral berdasarkan hasil observasi dan isian angket, Kifli dan Alifia termasuk peserta didik dengan perkembangan moral yang relatif baik. Mereka masih mendengarkan nasihat dari orang tua meskipun kadangkala masih melakukan beberapa pelanggaran kecil di sekolah dan itu pun intensitasnya jarang. Adapun secara implementasi, Kifli cenderung lebih baik karena ketika guru menasihati dan memberikan instruksi, ia langsung melaksanakan nasihat guru tersebut. Sementara Alifia ketika menerima nasihat dari guru, ia hanya mendengarkan dengan baik, mengiyakan namun tidak melaksanakannya. Perkembangan minat dan motivasi berdasarkan hasil observasi dan isian angket minat dan motivasi, Kifli menunjukkan minat dan motivasinya lebih baik dari Alifia sebab ia terlihat lebih antusias dalam proses pembelajaran. Pada pertemuan pertama ketika PPL, ia juga menjuarai kuisis yang kami sajikan di kelas, sementara Alifia meskipun tidak pernah bercerita dan ribut ketika guru menjelaskan, namun ia kurang aktif menjawabnya pertanyaan ketika guru melemparkan sebuah pertanyaan. Alifia terlihat memperlihatkan ketika proses pembelajaran berlangsung dan tidak pernah mengganggu temannya. Ia juga tidak pernah tidur ketika pembelajaran berlangsung. Hanya saja tugas-tugas yang diberikan kadangkala tidak ia kumpul. Berdasarkan hasil isian angket, Kifli mempunyai 3 gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual, yang kedua auditori, dan yang ketiga kinestetik. Sedangkan berdasarkan angket yang telah diisi oleh Alifia, dia memiliki gaya belajar writing dan reading. Selanjutnya yaitu perkembangan etnik dan kultural. Berdasarkan hasil isian angket menunjukkan bahwa Kifli cenderung lebih mudah beradaptasi atau berkolaborasi dengan teman-temannya yang memiliki etnik atau kultural yang berbeda. Terbukti ketika ada kegiatan kelompok, Kifli dapat berkolaborasi dengan mudah dan tidak membeda-bedakan teman. Sedangkan Alifia yang cenderung lebih pendiam, dia kurang bisa bersosialisasi dengan teman-teman sekelompoknya, bahkan teman-teman sekelasnya, sehingga dia tidak dapat atau kurang dalam menghargai etnik dan kultural sesama teman sekelasnya. Berikut beberapa dokumentasi pada pelaksanaan plan bersama dengan dosen pembimbing lapangan dan guru PAMO. Dari tahap plan tersebut dihasilkan 1 modul ajar dengan topik perubahan lingkungan yang dapat dilihat pada slide-slide berikut. Tahap selanjutnya yaitu tahap DU. Berikut beberapa dokumentasi pada saat pelaksanaan DU. Tahap terakhir dari lesson study yaitu tahap C, di mana pada tahap ini diadakan evaluasi dan refleksi bersama dengan dosen pembimbing lapangan dan guru PAMO. Baik, pada bagian ini akan dijelaskan refleksi dan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Setelah menerapkan pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk modul ajar, dapat dilihat bahwa Kifli yang terlihat aktif dalam proses pembelajaran. Karena pemberian tugas dalam bentuk LKPD, Alifia terlihat membantu temannya dalam mengerjakan LKPD, meskipun dia hanya membantu menuliskan atau merangkum jawaban teman kelompoknya. Dari pembelajaran tersebut memberikan dampak kepada Alifia yang tadinya sulit untuk bekerja sama dengan teman kelompoknya, tetapi ketika Alifia bergabung dengan kelompok yang baru, dia mulai beradaptasi dan belajar dengan temannya yang baru, meskipun terlihat masih kaku. Sedangkan Kifli yang pada dasarnya aktif di kelas dan cepat beradaptasi sehingga tidak sulit baginya untuk berkolaborasi. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan kami juga ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam video demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.